Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. A. Pengertian mendesain. Suku kata mendesain dari kata dasar desain, verba atau kata kerja, membuat desain, membuat rancangan, pola, dan sebagainya. Contohnya, perancang mode itu sedang mendesain pakaian musim panas. Kesimpulannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata mendesain adalah membuat desain. Langkah-langkah mendesain adalah, menurut Dr. Andes Rahmat PhD 2010 dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sebagai berikut. 1. Membuat ide atau gagasan pemikiran. 2. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 3. Merumuskan tujuan. 4. Menentukan kerangka isi bahan pelajaran. 5. Menentukan jenis media. 6. Menentukan treatment dan partisipasi siswa. 7. Membuat sketch atau storyboards. 8. Menentukan bahan atau alat yang digunakan. 9. Pelaksanaan pembuatan media. 10. Penyuntingan. 11. Uji coba atau jika mungkin dilakukan. 12. Melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Menurut Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad, merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut. 1. Menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelumnya harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang memiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Penelitian ini biasanya menggunakan perangkat tes. Bila tes tidak dapat dilakukan karena faktor-faktor pengetahuan siswa, maka pembuat program harus dapat membuat asumsi-asumsi mengenai kemampuan dan keterampilan siswa. 2. Merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terrinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Untuk mengembangkannya, tujuan yang telah dirumuskan dianalisis lebih lanjut. Demikian pula cara pengembangan bahan yang harus dipelajari siswa. Setelah daftar pokok pelajaran diperoleh, selanjutnya mengorganisasikan urutan penyajian yang logis, dari yang sederhana sampai kepada hal yang rumit, dari yang konkret kepada yang abstrak. 4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara saksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cak perilaku. Sebaiknya dalam tes tersebut harus tercakup semua kemampuan dan keterampilan yang dimuat dalam tujuan instruksional yang dibuat. 5. Menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran dilaksanakan, penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Penyusunan dan pembuatan media pembelajaran dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis ini harus sinergi dengan tujuan dan sesuai dengan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa, sehingga fungsi media benar-benar dapat menjadi alat untuk mempermudah dalam pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan dan bukan sebaliknya, justru menjadi mempersulit tingkat pemahaman siswa. Dan yang terakhir yaitu 6. Mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat tujuan, pembuatan narasi, proses editing, dan diuji coba, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional sehingga dapat mengetahui tingkat kelemahan dan kelebihan media yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan tes dan revisi. Manfaatnya, kita bisa mengetahui tingkat efektivitas proses instruksional dan media yang digunakan serta problematika yang dihadapi. Terima kasih.